Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Firdausia Faulina, mahasiswi Intek S1 Akuntansi Universitas Andalas 2018. Yang saya hormati Ibu Anissa Rahman sebagai dosen pembimbing saya dan dosen penelah saya nantinya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul yaitu Pengaruh Corporate Governance terhadap Financial Distress dengan studi empiris pada seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 dan 2018. Di sini ada topik pembahasan. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Masuk ke bagian pendahuluan. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Efisiensi ekonomis dalam suatu perusahaan ini memegang peranan penting dalam hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, dan pemegang saham dan stakeholder lainnya harus berjalan beriringan satu dengan yang lainnya. Corporate governance diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri namun juga menguntungkan seluruh stakeholder. Dengan kata lain, corporate governance dapat menyelaraskan kepentingan antara pengelola dengan stakeholder perusahaan sehingga dapat meminimalisir financial distress. Menurut Platt dan Platt 2002, financial distress adalah tahap akhir yang dihadapi perusahaan sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Risiko financial distress tidak lepas dan seringkali dihadapi perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bertahan dalam kondisi financial distress ini terbukti dengan banyaknya perusahaan yang delisting dari Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 40 perusahaan pada tahun 2009 sampai 2018 yang telah delisting dari Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan sektor jasa, 15 perusahaan sektor manufaktur, dan 3 perusahaan dari sektor pertambangan. Perusahaan-perusahaan yang delisting dari BEI tersebut rata-rata memiliki kecenderungan terkena financial distress. Hal tersebut dapat diketahui melalui kemampuan likuiditas yang rendah, kemampuan menghasilkan laba yang rendah, ketidaktentuan keberlangsungan usaha, serta saham perusahaan yang tidak lagi aktif diperdagangkan. Menurut Pranowo, Aksani Manurung, dan Nuryantono 2010 mengatakan bahwa delisting yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dikarenakan perusahaan pabrik tersebut mengalami kerugian yang besar dan juga kekurangan uang tunai. Dengan kata lain, bahwa perusahaan ini mengalami financial distress. Beberapa penelitian mengenai hubungan antara corporate governance terhadap financial distress telah banyak dilakukan, seperti penelitian dari M. Rinaldi menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan manajerial yang semakin besar akan mengurangi kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan tersebut. Menurutnya, hal ini dapat terjadi karena semakin besar kepemilikan manajerial akan mampu menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya financial distress. Sementara penelitian Deviasita et al. 2012 menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan kejadian financial distress. Hal ini dikarenakan adanya monitoring dari kepemilikan institusional dan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk bekerja dengan lebih baik untuk menghindarkan perusahaan dari kondisi financial distress. Selanjutnya yaitu penelitian dari Andina dan Yin et al. Mengatakan proporsi komisaris independen menemukan bukti bahwa semakin tinggi jumlah proporsi komisaris independen, maka semakin rendah financial distress karena pengawasan atas pelaksanaan manajemen perusahaan lebih mendapatkan pengawasan dari pihak independen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit terhadap financial distress.
Penelitian ini menggunakan model Altman Z-score dengan alasan bahwa model ini dapat digunakan oleh seluruh perusahaan, baik itu perusahaan publik, pribadi, manufaktur, ataupun perusahaan jasa. Oleh karena itu, model Altman Z-score dapat digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap financial distress. Yang kedua yaitu apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial distress. Yang ketiga yaitu apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap financial distress. Dan yang keempat yaitu apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap financial distress. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap financial distress. Yang kedua yaitu menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress. Yang ketiga yaitu menguji proporsi komisaris independen terhadap financial distress. Dan yang terakhir yaitu menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap financial distress. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi perusahaan. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kondisi financial distress sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengantisipasi financial distress. Yang kedua yaitu bagi akademis, dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya atas pengaruh corporate governance terhadap financial distress. Dan yang ketiga yaitu bagi stakeholder, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan corporate governance terhadap financial distress sehingga mengantisipasi adanya financial distress. Kemudian masuk ke bagian 2 yaitu landasan teori. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama teori keagenan, yang kedua yaitu financial distress, yang ketiga yaitu corporate governance, yang keempat yaitu kepemilikan manajerial, yang kelima yaitu kepemilikan institusional, yang keenam adalah proporsi komisaris independen, dan yang selanjutnya adalah ukuran komite audit. Masuk ke penelitian terdahulu. Penelitian tentang pengaruh corporate governance terhadap financial distress sudah banyak dilakukan, tetapi memiliki hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan beberapa faktor. Adapun penelitian terdahulu skripsi ini, yang pertama yaitu M. Rinaldi pada tahun 2007, yang kedua yaitu Devi Asita 2012, yang ketiga yaitu Andina pada tahun 2016, Anis 2016, Olivia et al. 2017, Yin et al. Pada tahun 2017, Safera 2018, Mila 2019, Joshua pada tahun 2019, dan Novita Rahmawati pada tahun 2020. Hipotesis. Hipotesis pertama yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis kedua, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis ketiga, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap financial distress, dan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress. Kerangka pemikiran bisa dilihat pada slide ini. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian di sini melakukan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan berbentuk angka dengan tujuan menguji hipotesis penelitian. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan mengecualikan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Dan yang ketiga adalah data dan pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan pada tahun 2016 dan 2016 sampai 2018. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan, membawa variasi pada nilai. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependennya yaitu financial distress. Financial distress ini dapat diukur dengan model Altman Z-score. Model Altman Z-score ini dikembangkan oleh Edward Altman pada tahun 1986 sehingga disebut dengan sebutan Altman Z-score. Model Altman Z-score berguna untuk memprediksi suatu kebangkrutan di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu variabel independen. Variabel independennya ada kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen,
dan ukuran komite audit. Selanjutnya yaitu metode analisis. Di sini ada analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan pada masing-masing variabel untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Pengujian atas normalitas data dilakukan supaya terdapat pengetahuan mengenai distribusi normal dari variabel residual dalam model regresi. Terjadi ketidaknormalan dalam data membuat data penelitian kurang valid. Data dengan signifikansi di atas 0,05 memberikan tanda bahwa data tersebut ialah normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 0. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas pada model regresi yakni untuk melihat terdapat tidaknya perbedaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut adalah tepat. Yang terakhir adalah uji autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama adanya koefisien determinasi, yang kedua ada uji T, yang ketiga ada uji F. Masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Selanjutnya objek penelitian. Di sini bisa dilihat kriteria penelitian dan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 1059 sampel. Selanjutnya itu analisis statistik deskriptif. Bisa dilihat pada slide ini. Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitasnya bisa dilihat di sini sebesar 0,722. 0,722 ini lebih besar daripada 0,05 sehingga menunjukkan bahwa variabel yang diuji berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Bisa dilihat di sini nilai toleransinya lebih besar daripada 0,01 dan nilai variansnya lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian ini. Selanjutnya itu uji heterokedastisitas. Bisa dilihat di sini scatter plot atau titik-titiknya menyebar tanpa pola yang jelas dan titik-titik itu terletak di atas maupun di bawah angka 0. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Bisa dilihat di sini nilai Durbin-Watson-nya adalah sebesar 2,041. Di sini tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji koefisien determinasi. Bisa dilihat di slide ini nilai koefisien determinasinya sebesar 0,714 atau sama dengan 71,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel financial distress sebesar 61,8%, sedangkan sisanya 28,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya yaitu uji statistik F. Bisa dilihat di sini F hitungnya adalah sebesar 3,372 dan F tabelnya 2,380. Jadi F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan hipotesis diterima, atau dengan kata lain variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, serta ukuran komite audit diterima. Uji statistik T. Yang pertama yaitu kepemilikan manajerial. Diketahui nilai signifikansinya adalah 0,000 lebih kecil daripada
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kepemilikan manajerial diterima. Yang kedua yaitu kepemilikan institusional, nilai signifikansinya sebesar 0,007 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan kepemilikan institusional diterima. Yang ketiga yaitu proporsi komisaris independen, nilai signifikansinya sebesar 0,007 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan proporsi komisaris independen diterima. Dan yang terakhir adalah ukuran komite audit. Diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,02 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan ukuran komite audit diterima. Ringkasan hasil uji T. Di sini hipotesis pertama yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress, hasilnya hipotesis pertamanya diterima. Yang kedua yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress, hasilnya hipotesis kedua diterima. Yang ketiga yaitu proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap financial distress, hasilnya hipotesis 3 diterima. Dan yang terakhir yaitu ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress, hasilnya hipotesis yang keempat yaitu diterima. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress, karena tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan mengurangi perusahaan terkena financial distress. Yang kedua, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress, karena tingginya kepemilikan oleh institusional akan mengurangi perusahaan terkena financial distress. Yang ketiga yaitu proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap financial distress, karena dengan adanya pengawasan atas pelaksanaan manajemen perusahaan, lebih mendapatkan pengawasan dari pihak independen akan mengurangi perusahaan terkena financial distress. Yang ketiga yaitu ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress, karena dengan adanya komite audit akan melindungi perusahaan dari financial distress. Aplikasi penelitian. Yang pertama bagi perusahaan, sebagai alat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan mengetahui financial distress sejak dini. Yang kedua yaitu bagi akademis, hasil penelitian ini menjadi acuan dan literatur mengenai pengaruh corporate governance terhadap financial distress untuk penelitian yang dilakukan di masa depan. Sekian hasil presentasi dari penelitian saya ucapkan terima kasih.